Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya dalam hal ini Kementerian Keuangan dan juga Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama adalah pemerintah harus memberikan insentif fiskal terhadap sektor-sektor usaha yang memang mengalami koreksi yang cukup dalam di soal penerimaan, dari sisi penerimaan perpajakannya, kemudian dari sisi profit atau labanya, dari sisi nilai atau harga hasil produksinya. Walaupun memang kalau kita bicara insentif fiskal itu butuh waktu lah untuk kemudian bisa memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Nah, tapi ini kita masih punya waktu 8 bulan. Tentu ini waktu yang ya mudah-mudahan bisa cukup untuk kemudian nanti sektor-sektor yang melemah itu bisa rebound untuk kemudian memberikan kontribusi penerimaan negara yang cukup baik. Kemudian yang kedua adalah pemerintah dalam hal ini harus lebih membanjiri dalam tanda petik masyarakat dalam hal ini dengan kredit. Memang kalau kita perhatikan ini sudah tumbuh ya kredit ya di sekitar 12,4%. Tapi untuk bagaimana ekonomi lebih bergerak itu harus kemudian ini ditingkatkan lagi. Caranya tidak harus misalkan karena kan baru saja ya kemarin itu BI rate naik 25 basis point demi menjaga kurs rupiah agar bisa tetap bersaing dengan dalam hal ini terutama dengan dolar Amerika. Nah, tidak harus kemudian rate-nya yang diturunin karena memang ada kepentingan untuk menjaga kurs mata uang kita. Tapi adalah bagaimana kemudian proses-proses dalam pengajuan atau pencairan kredit itu menjadi dipermudah. Itu juga tentu akan menjadi variabel untuk kemudian kredit ini lebih mengucur dengan lebih deras lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana pemerintah ataupun otoritas pajak dalam hal ini harus memperluas basis pajak. Nah, tentu ini adalah momentum yang memang sudah ditunggu-tunggu ya oleh pemerintah bahwa di bulan Juli nanti itu akan memberlakukan core tax system. Itu juga menjadi salah satu tool agar bagaimana nanti bisa lebih memperluas basis pajaknya sehingga nanti yang akan berkontribusi terhadap penerimaan negara itu juga menjadi lebih banyak dan tidak hanya itu saja begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana otoritas pajak, pemerintah bersama-sama dalam hal ini membangun kepercayaan publik. Jadi ketika kepercayaan publik ini terbangun dengan solid, tentu kontribusi ya tingkat kepatuhan wajib pajak, kemudian kemauan untuk memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak itu juga tentu akan bisa lebih meningkat lagi. Ini penting sekali membangun kepercayaan publik ini. Kalau ada distrust dari masyarakat terhadap pemerintah, terhadap otoritas pajak, apapun yang akan bahwa itu sebenarnya program pemerintah itu baik untuk masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana pemerintah atau otoritas pajak dalam ini harus memajaki atau harus ada objek-objek baru yang dipajaki. Kita sebut saja misalkan kita bicara soal pajak karbon yang seharusnya per April 2022 itu harusnya mulai diberlakukan dan itu potensinya itu bisa mencapai 29 sampai dengan sekitar 50 triliun. Nah, ini tentu juga akan sangat membantu penerimaan negara. Kemudian objek pajak baru yang mungkin dalam hal ini atau yang bisa dikenai adalah
turunan biji nikel seperti ferronikel misalkan, dan juga NPI itu juga menjadi potensial objek pajak baru. Kalau kita lihat datanya dalam 5 tahun terakhir, ferronikel itu dari 2019 itu 2,6 miliar dolar nilai ekspornya. Kemudian 2020 4,74 miliar dolar, kemudian 2021 7,09 miliar dolar, 2022 13,62 miliar dolar, dan 2023 mencapai 15,29 miliar dolar. Dengan ekspor yang terus meningkat, kemudian sekarang juga nilainya atau harganya juga relatif tinggi, tentu ini juga menjadi objek pajak baru yang potensial, dan ini juga untuk lebih membangun rasa keadilan terhadap masyarakat, terhadap para pengusaha begitu. Jadi ini menjadi penting. Ini baru bicara soal ferronikel, kemudian juga nikel dan barang turunan lainnya itu juga ekspornya juga cukup meningkat. Per 2023 ini mencapai 6,82 miliar dolar. Nah, ini jika dihitung dengan rencana untuk tarif sekitar 2%, itu bisa mendapatkan potensi pajak di angka kurang lebih 10-an triliun. Nikel ini memang lagi bagus-bagusnya harganya, turunannya juga lagi bagus-bagusnya. Jadi ketika memang kemudian dikenai pajak ini sebagai objek pajak baru yang sebenarnya wacananya sudah dari tahun mungkin sekitar 2021 atau 2022, tapi sampai sekarang belum diberlakukan. Ini juga menjadi salah satu atau alternatif solusi untuk meningkatkan penerimaan perpajakan di sisa 2024 ini.